orang-orang itu mungkin terhadap suaminya itu digendong dengan tangan begini ya. Tapi kalau ibu itu mungkin ditaruhnya di atas kepala ya. Aku mengurus suami seperti aku membawa kristal yang paling mahal. Aku harus berhati-hati untuk membawanya. Tapi mungkin karena aku terlalu hati-hati, suatu saat setelah papanya anak-anak itu jadi dokter ahli, turun dari mobil itu ditabrak motor ya. Wes, mama boleh wae. Saat itu aku sedang mengantar suamiku yang akan bertugas di salah satu rumah sakit yang ada di kota Solo. Astagfirullahaladzim. Tak kusangka ketika keluar dari mobil, suamiku ditabrak oleh motor dan ia langsung tak sadarkan diri. Saat itu aku hanya bisa berdoa agar suamiku masih bisa terselamatkan. Setelah dalam keadaan koma selama 3 hari, aku yang sudah pasrah kala itu bisa bernafas lega. Suamiku akhirnya bisa sadar kembali. Mama, kenapa Ma? Ada motor di jalan, terus turun dari mobil. Sakno senabrak ya Ma. Kena diparingi pangapura ya Ma. Tanpa kuduga, ternyata ia memaafkan orang yang menabraknya. Orang baik itu ternyata tetap baik ya. Aku yang marah, aku jadi terbelalak ya. Aku kaget, padahal semua mau nyari, mau menuntut yang nabrak. Kegigihan dan kerja kerasku selama hampir 20 tahun berbuah manis. Kini aku tinggal bersama suamiku yang kini menjadi dokter ahli anestesi. Aku bersyukur telah bekerja sangat keras di masa lalu. Istri saya itu seorang ibu yang kokoh di dalam memegang pendirian seperti saya. Dua-duanya suami istri kami adalah para pemimpi tinggi untuk lepas dari situasi yang ada pada saat itu, di mana kami berada dalam sangat miskin waktu itu. Hingga dengan begitu, apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh istri sebagai penopang rumah tangga, membantu saya harus berjuang menyelesaikan studi, istri harus membantu menyelesaikan menghidupi rumah tangga, dua-duanya harus bekerja keras. Dan saya sangat berterima kasih dalam hal ini istri saya mampu menjalankan dengan perannya dengan baik. Tidak mungkin saya menyelesaikan studi saya di kedokteran tanpa ibu aktif menegakkan rumah tangga dan membesarkan anak-anak saya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa suami memberdayakan istri, mungkin begitu, tapi bagiku enggak, karena restu suami adalah segalanya bagiku. Tanpa restu suami tidak mungkin aku bisa mendapatkan segalanya. Berkat restu suami, aku bisa mencapai sesuatu yang mungkin dahulu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapa sangka, seorang buruh cuci bisa mendirikan rumah sakit untuk warga miskin di kota Solo. Tidak hanya satu, tapi kini sudah ada 3 rumah sakit di kota Solo yang kudirikan. Aku mendirikan rumah sakit ini sebagai hadiah ulang tahun kepada suamiku. Juga untuk warga Solo yang kekurangan. Ini pasien pasien pengobatan gratis per bulan 1 kali dalam minggu pertama. Jadi kenapa di sini pemeriksaannya hanya lansia? Karena memang itu program lansia. Terus kalau ada program-program yang lain itu, misalnya hari Jumat itu ada program tensi gratis ya. Tiap hari Jumat itu ada program tensi gratis. Terus ada juga di hari Jumat tuh program 50% USG. Jadi USG itu hanya 30.000, diperiksa oleh dokter ahli juga. Aku bersyukur dengan apa yang kudapat dan apa yang kuperbuat saat ini. Setidaknya, aku bisa merasakan manisnya perjuanganku dahulu. Aku makin yakin dengan usahaku. Intinya doa restu suami itu lebih mahal
dibandingkan dengan uang. Nanti kalau papahnya anak-anak sudah dokter ahli, pokoknya aku mau ngajar apa yang aku bisa itu gratis kalau gitu.